Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai topik isu rasisme terhadap ras kulit hitam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Srifat Muawati Yunizar dengan NPM 125 dan teman saya Ahmad Fajar Kurnianto dengan NPM 235, Firly Aurelia Azahra dengan NPM 209, Honestia Didia Farhan Atorik dengan NPM 64, dan Mahisa Ardana Wijaya dengan NPM 254. Pada pembahasan kali ini, materi akan kami bagi menjadi 4 subtopik, yakni latar belakang, sejarah rasisme, pembahasan, serta kesimpulan dari hasil diskusi. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang. Dan latar belakang ini berisi tentang isu rasisme yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan ras, agama, budaya, serta aspek lainnya. Unsur lain yang menyebabkan adanya rasisme ini seperti perbedaan warna kulit, fisik, bahkan perbedaan gender. Adanya isu rasisme inilah yang mendorong beberapa isu lainnya muncul, sehingga menyebabkan rusaknya tatanan hidup masyarakat. Beberapa contoh isu yang muncul yakni seperti adanya diskriminasi antara suatu golongan dengan golongan lainnya karena fisik, verbal, serta genosida. Contoh isu rasisme yang terjadi terhadap masyarakat kulit hitam yaitu pada iklan online H&M. Pada iklan online H&M ini itu menampilkan seorang anak berkulit hitam yang mengenakan hoodie yang bertulisan Coles Monkey in the Jungle. Iklan ini tuh dianggap rasis karena seolah merendahkan orang yang berkulit hitam. Seolah-olah itu mereka itu menyamakan pada bintang iklan ini tuh sama dengan seekor monyet. Yang kedua ini terdapat kasus mahasiswa dari Papua yang bernama Florida Nasategai yang tengah mengambil jurusan S2 di bidang teknik pertambangan di University of Nevada, Reno. Ia itu menjadi salah satu korban dari perbuatan rasisme secara lisan. Dia itu menjadi korban ucapan rasisme seperti dicaci maki karena kulitnya itu berbeda dengan temannya. Kulitnya itu hitam berbeda dengan anak-anak yang kuliah di Amerika itu berkulit putih, sedangkan dia itu berkulit hitam. Oleh karena itu dia itu dihina dan dicaci maki karena perbedaan kulit. Pada tahun 1964 diperkenalkan sebuah undang-undang hak sipil atau Civil Rights Act, di mana Presiden Amerika ke-36 memainkan peran penting dalam aksi ini. Act of 1964 ini merupakan salah satu bagian terpenting dari sejarah rasisme di negara Amerika Serikat pada abad ke-20. Sebelumnya, masyarakat kulit hitam banyak dihina oleh masyarakat kulit putih hingga akhirnya diciptakan kesetaraan. Walaupun begitu, rasisme di Amerika Serikat saat ini kian berkembang dan bukan lagi berbentuk intoleran tradisional seperti perbudakan atau kasus seperti hukuman mati lagi. Diskriminasi hari ini lebih banyak tentang stereotip kulit hitam dan stereotip orang kulit putih, karena orang Amerika biasanya sangat kejam dan melakukan banyak kejahatan, kemiskinan, perdagangan, dan penggunaan narkoba tanpa pendidikan dan dianggap tidak beradab. Bahkan di Amerika, sistem peradilannya lebih condong membela kulit putih. Salah satu peristiwa besar diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam dimulai dengan peristiwa Black Death. Hal tersebut menjadi bencana bagi masyarakat kulit hitam yang tinggal di Eropa Amerika, karena peristiwa ini membunuh hingga 2/3 umat manusia di sana, sehingga mengubah struktur sosial Eropa Amerika Serikat. Karena itulah angka perbudakan pun kian meningkat seiring berjalannya peristiwa tersebut. Isu rasisme bukanlah hal baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Isu ini telah menyebar luas sehingga dapat menyebabkan konflik maupun perpecahan di suatu daerah. Isu ini tidak hanya terbatas pada diskriminasi ras saja, namun telah meluas hingga diskriminasi agama bahkan warna kulit. Rasisme sendiri merupakan salah satu sifat dari manusia yang memandang rendah manusia lainnya hanya karena perbedaan fisik semata.
Biasanya mereka mempercayai bahwa dirinya memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding orang lain. Contohnya seperti peristiwa yang telah terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa ini telah menggemparkan dunia sehingga muncullah tagar Black Lives Matter. Tagar Black Lives Matter muncul dikarenakan kematian salah satu pria berkulit hitam atas kekejaman dari petugas polisi. Kemudian banyak korban lainnya yang memberanikan diri untuk speak up atas kejadian yang menimpanya. Dari peristiwa tersebut menimbulkan amarah masyarakat yang menyebabkan unjuk rasa di berbagai penjuru negara. Sehingga tagar ini dibuat oleh masyarakat untuk membantu orang yang memiliki keturunan kulit hitam dari target orang lain. Kewajiban dari suatu individu memiliki keterikatan dengan hak yang akan diterimanya, sehingga suatu individu berhak untuk mendapatkan haknya jika ia telah mengerjakan kewajibannya dengan benar. Contoh hak dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, hak atas kelangsungan hidupnya, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, hak dasar tersebut masih belum didapatkan oleh beberapa warga negara yang telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pelanggaran hak ini sering terjadi oleh masyarakat berkulit hitam, di mana mereka selalu menjadi korban penyerangan fisik maupun verbal dari lawannya. Masyarakat kulit hitam selalu menjadi korban kekerasan tanpa alasan oleh suatu masyarakat tertentu. Mereka tidak pernah diperlakukan adil oleh masyarakat, apalagi dengan hukum yang terkesan tutup mata atas seluruh kejadian yang menimpa masyarakat kulit hitam. Mereka juga menerima kekerasan secara verbal, seperti dihina karena tidak memenuhi standar kecantikan yang ada. Bahkan ketika mereka ingin memperjuangkan haknya secara kolektif, suara serta rintihan mereka tidak pernah didengar. Selanjutnya yaitu solusi. Untuk yang pertama, kita harus memahami definisi rasisme secara mendetail. Karena banyak dari kita yang memahami rasisme hanya sekedar penghinaan terhadap suatu golongan. Tetapi kita harus memaknai lebih kata tersebut. Karena berdasarkan arti yang asli, merupakan prasangka yang bersifat membeda-bedakan suatu golongan. Dan terlebih juga menganggap bahwa golongannya sendiri merupakan kelompok yang lebih unggul sehingga menilai golongan lain lebih rendah. Yang kedua, memahami adanya perbedaan dalam kehidupan. Kita harus memahami bahwa di setiap wilayah pasti kita menemukan perbedaan kebiasaan atau keadaan wilayah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menerima perbedaan dan menganggapnya suatu keunikan dari masing-masing wilayah, sehingga kita dapat membedakan satu sama lainnya. Untuk yang ketiga, menghentikan pemikiran yang bersifat egois. Memiliki pendapat bahwa kita tidak ikut campur dalam urusan rasisme merupakan tindakan yang kurang benar, karena dengan kita memikirkan hal tersebut, sama saja dengan kita menjauhi perdebatan yang membahas tentang isu rasisme, sehingga kita tidak dapat mengetahui mana yang bisa dijadikan acuan untuk berpendapat. Jika kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang rasis, maka kita harus lebih memiliki pemikiran yang terbuka, yang menerima pendapat dari berbagai pihak dan menilainya secara konservatif. Untuk yang keempat, menentang gagasan adanya rasisme. Untuk menentang gagasan adanya rasisme, kita harus terlebih dahulu mengubah cara pandang kita untuk bisa melihat suatu isu berdasarkan dua sisi. Semisal, ketika banyak orang dari daerah kita berkulit putih, lalu terdapat suatu minoritas yang berkulit hitam, kita tidak boleh mendiskriminasi minoritas tersebut hanya karena kita mayoritas dan banyak orang yang berpendapat negatif tentang hal tersebut. Yang kelima, yaitu melakukan dukungan atau pengedukasian terhadap masyarakat. Untuk bisa menjadi orang yang anti rasis, kita harus selalu mendukung secara aktif tindakan yang menentang adanya rasisme. Dan bila mana kita tidak bisa mendukung secara aktif, kita bisa mendanai aksi tersebut sehingga kita ikut berpartisipasi terhadap penolakan rasisme. Dengan begitu, setidaknya kita bisa ikut berkontribusi terhadap penolakan isu rasisme dan juga selalu berusaha untuk menghargai perbedaan antar golongan. Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat terlihat jelas bahwa isu rasisme pada masyarakat kulit hitam benar terjadi adanya. Tindakan rasisme yang berujung pada diskriminasi terhadap sebuah kelompok ini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, di mana seharusnya setiap manusia maupun kelompok berhak menjalani kehidupan dan mendapatkan haknya tanpa terkecuali.
Untuk itu, diperlukannya sebuah aksi untuk menuntaskan segala bentuk diskriminasi yang terjadi dengan memberikan edukasi kepada setiap manusia tentang bagaimana menghargai perbedaan, mengontrol pemikiran agar tidak egois, dan mencegah rasisme. Edukasi memiliki peran yang penting agar setiap manusia dengan segala perbedaan dan sifat selalu merasa lebih unggul dari yang lain dapat tetap terkontrol, sehingga setiap manusia dapat merasakan hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.